kembali lagi di podcast Kementerian Transmigrasi. Tapi kali ini podcastnya beda, kita udah gak di bawah pohon. Nah, kita ada program baru, nama podcastnya adalah Trans Podcast. Nah, transnya itu pakai Z karena we are Gen Z. Oke, sebelum mulai, aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Icin. Di sini aku bersama rekan-rekan aku. Ada nama aku Dava. Aku Naya. Dan aku Adi. Oke, nah karena kita ini Gen Z, sebelumnya aku pengen tanya-tanya sih, umur kalian berapa? Waduh. Karena kita mengaku Gen Z kan, Iya. jadi penonton juga harus tahu kita itu umurnya berapa sih sebenarnya. Coba Kalau dari wajah Yang paling tua kayaknya. aku Kak Icin. aku baru lulus. Oh, gitu. Kita fresh graduate semua ya berarti. Fresh from the oven. Fresh from the oven, yes. Aku 23 tahun. Aku 21 tahun. Aku 22 tahun. aku kelahiran 2003. Tebak guys berapa ya? Jadi kamu tebak aja. Aku umurnya berapa? Oke, tebak-tebakan ya. Yang jelas kita Gen Z, dan di podcast kali ini karena kita mengaku bahwa diri kita ini Gen Z, kita akan membahas suatu topik yang relate banget nih sama Gen Z. Pandu aja. Apa tuh? Pokoknya ini akan berhubungan dengan yang namanya Gen Z itu kan sekarang nih lagi dilema banget mencari Gen Z pekerjaan. needs ya. Iya, betul banget. Dan Gen Z itu kan juga sangat menguphold yang namanya work-life balance gitu Iya. kan. Coba. Sama slow living apalagi itu. Ya betul. Apalagi kan teman-teman di sini kan Gen Z ya, dan Iya. dan keadaannya kalau kata Kakak Dava tadi fresh from the oven. Iya, fresh. Nah, kita baru lulus juga dari kuliah masing-masing. Aku pengen nanya sih ke teman-teman di sini, kayak ada nggak sih yang pernah merasakan dilema susahnya mencari kerja atau mencari pekerjaan yang kayak emang click to the passion gitu. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang pekerjaan, tentu setiap orang punya struggle masing-masing gitu. Kadang ada yang udah daftar banyak pekerjaan dengan lamaran tertentu nggak jebol-jebol, ada yang pelarian biar nggak pengangguran lanjut sekolah lagi, misalnya jadi lanjut magister. Iya. Terus ada yang sebagiannya lagi ya menunggu hal yang nggak pasti. Aduh, PHP. Personally aku pernah juga melewati fase itu gitu, kayak dari beberapa bulan setelah graduate banyak hal yang nggak pasti. Even misalnya nih udah ada offering dari sebuah perusahaan company ataupun bahkan di Kementerian Transmigrasi, tapi aku masih ngerasa kayak ini beneran gak sih? Bener gak sih gue dipanggil sebulan lagi gitu? Iya, Gitu sih. paham. Itu tuh kebetulan aku sama Adi barengan dipanggilnya. Ada fase interview juga ya dia. Iya. Alhamdulillah. Kalau kakak ini gimana? Nah, aku capek banget ngelamar sana sini kerjaan. Nah, dan di saat itu tuh aku sadar gitu. Mungkin rezeki aku bukan di kota ini. Gimana gitu? Bukan rezekinya. Belum rezekinya. Apa? Bukan rezeki tapi belum rezekinya Betul. gitu. Iya. Banyak orang yang nyoba sampai berpuluh-puluh kali juga baru lolos gitu Iya. kan. Jadi kita tetap mensyukuri apa yang ada sekarang. Ya, Itu alhamdulillah. kamu carinya di mana? Di job fair. Waktu aku lihat ada berita job tuh fair. yang viral mengenai Iya, job fair. aku tahu di Bekasi bukan? Iya, benar. Di Bekasi bukan ya? Itu mungkin Desek-desekan ya. fresh graduate yang susah banget nyari kerja sampai ada korban jiwa juga kan. Tapi memang angkatan kerja di Indonesia tuh lagi tinggi-tingginya Iya, banget. iya. Dengan lapangan pekerjaan yang belum sesuai dengan angkatan kerja dan permintaan kerjanya gitu. Ya, betul. Aku juga pernah baca berdasarkan data BPS tahun 2024 kalau misalnya angka pengangguran di umur 20 sampai 24 tahun itu lagi di tinggi-tingginya tahun lalu. Dan kalau aku baca-baca juga ternyata tuh angka pengangguran itu tuh juga bukan dikarenakan SDM-nya tuh berkualitas rendah. Iya. Dan itu yang kedua adalah kalau Gen Z itu sangat nge-uphold yang namanya work-life balance. Dan picky. Picky, ya betul picky. Banyak tuh Slow living slow ya, living. yang lebih milih slow living gitu kan. Jujur, kalian picky nggak? Dan pasti nyari sesuai passion juga nggak sih? Dulu iya, tapi ya Lumayan lah ya. karena aku sadar betapa susahnya kerja cari di kerja. kota besar ini, Jakarta keras bos. Oh iya, betul. Aku ya udah Bismillah, lumayan. Iya, aku juga gitu. Bismillah ya. Jujur kayak aku nggak punya special interest ke hal-hal berkaitan dengan transmigrasi. Tapi ketika aku udah di sini ya learning by doing. Mau nggak mau aku jadi harus punya passion di area sana gitu. Dan ternyata transmigrasi era ini keren banget loh. Oh iya betul.
Nah, Alami sebuah transmigrasi betul. Untuk kepada teman-teman yang belum tahu, transmigrasi saat ini tuh udah berbeda banget dengan transmigrasi Wow. Iya, sebelumnya. Transmigrasi sebelumnya Gebrakan mungkin baru. betul dikenal dengan pemindahan penduduk dari wilayah yang padat populasi ke yang less population gitu Iya, iya. kan. Dan mayoritas tuh dulu dari yang Pulau Jawa yang emang padat nih, satu pulau ini dipindahkan ke keluar Pulau Jawa. Iya, betul. Cuman saat ini transmigrasi bukan hanya memindahkan penduduk, tapi membangun. Bahkan kita nggak meminimalisir hal itu loh. Iya betul. Tapi kita juga membangun daerah-daerah tertinggal tersebut. Iya. Nah, Kita sebagai Gen Z juga ikut turut serta betul. Ambil bagian. Negara membutuhkan Anda. Negara Itu tuh slogan yang Negara dibawa sama membutuhkan Anda. salah satu program transmigrasi. Iya. Spill nggak ya? Spill kali ya. Dan kebetulan Apa ya? program ini cocok banget gak sih dengan Gen Z yang buat kita nih. Dengan dilema kita. dengan Juga turun kan? Iya. Iya. Turun bareng-bareng. Iya. coba Kakak Adi di spill. Jadi di era ini Kementerian Transmigrasi punya banyak program yang tentu menarik untuk kamu kulik gitu. Dan salah satunya adalah Transmigrasi Patriot. Patriot. Nah, jadi Transmigrasi Patriot ini tuh cocok banget sama Gen Z-able banget lah gitu. Dari berbagai diskusi yang udah Adi, Icin, Dava, dan Naya jelasin, itu tuh udah kamu banget gitu. Karena Transmigrasi Patriot juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi mitra. Yang tahun ini kita punya 7 perguruan tinggi mitra. Jadi teman-teman dari UI, terus apa lagi? ITS, IPB, UGM, terus apa lagi? Unpad, Undip. Itu tuh bisa mendaftar program ini, tapi nggak menutup kemungkinan kalau di tahun-tahun depan kita membuka secara luas untuk putra-putri unggulan terbaik Hebat. yang unggul di Indonesia dengan latar belakang apapun untuk bisa bergabung di program ini. Nah, Kak Dava, kira-kira boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman program Transmigrasi Patriot terdiri dari apa aja? Transmigrasi Patriot itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah tim ekspedisi Patriot Iya. yang tahun ini pendaftaran sangat membludak kan. Banyak. Dengar 3.000-an ya? Ada antusias semua ya. Yang diterima berapa sih? 2.000. Iya. Ternyata antusias semua ya. Antusias. Itu surprise sih untuk kita. Surprise, Karena ya. ini perdana banget kan? Betul, itu tidak hanya sebatas riset, tapi kita juga tuh menggali potensi kawasan. Contoh di Sulawesi Barat Iya. ada rare earth mineral yang mungkin tim daerah sana belum bisa mengeksplorasi lebih dalam. Dengan adanya tim ekspedisi Patriot itu, kita lebih mengenali potensi daerah di Sulawesi Barat. Oh iya. Ini inline sama evidence based policy. Kita kebetulan dari Public policy. Jadi ya menarik banget biar Kementerian Transmigrasi itu kita nih gitu biar dalam membuat kebijakan tuh berdasarkan data, berdasarkan Ya, bukti betul, gitu ya. betul. Kalau dari kakak ini kan dari Planologi. Planologi. Ya Gimana nih? begitu juga dengan planologi ya yang ujung-ujungnya akan membuat kebijakan. Pasti harus ada evidence based datanya Dan untuk juga wilayah. perencanaan ya Ci di wilayah itu. Itu kan masih kurang. Dan kebetulan tawaran ini kan nanti mereka akan stay di kawasan transmigrasi kan, dimana kawasan transmigrasi itu kan jauh dari hiruk-pikuk kota, dari polusi. Ini nggak sih yang Gen Z tuh mau? Kayak aku tuh pernah baca data 60% Gen Z itu memilih untuk kerja di lingkungan yang sehat, yang hijau. Itu dekat kawasan dengan transmigrasi lingkungan. banget. Iya. Kawasan transmigrasi itu banyak loh di seluruh Indonesia. Nah ini dia pertanyaannya. Kak Adi dari mana Kak Adi? Aku dari Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Utara. Jadi kalau di Sumatera Utara kayaknya nggak ada deh. Yo. It's okay, aku kontribusinya di sini gitu. Iya betul. Tapi itu kontribusi. Iya, kontribusi. Betul. Kalau Kak Dava, Aku dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah itu tuh. Oh tuh ada 11 lokasi tujuan, 125 orang. 105 orang. Berapa outputnya? Ada 25. output. Di sana nanti ada ITB, IPB, UGM, UI, Unpad, ITS. Oh, ITS. aku lupa sebut tadi ada UI juga dari 7 perguruan tinggi iya, kita. UI yang paling dekat nih Depok ya. kalau dilihat ini tempatnya seru-seru sih kayak Seru misalnya Iya. Nusa Tenggara Timur ya. Wow. Itu kan pantainya bagus-bagus Iya. ya dan Iya. dan katanya di kawasan transmigrasi masih ada kayak kuda liar gitu yang Oh, iya? kayak itu Oh, iya. itu pasti Gensu tuh sangat suka loh dengan snapgram yang Pacar kayak yang liburan ya. Pacar liburan. Bener. Belajar sambil liburan. Oke, belajar sambil Make liburan. sense? Anyway. Iya. Kan kalau di Gen Z apa ya?
world itu kan ada kan kayak I have crush on you gitu. Nah kalau misalnya di wilayah ini kira-kira kalian nge-crushin wilayah mana sih? Kalau aku ya, aku kemarin kebetulan ke Pulau Morotai. Di mana? Kamu udah ngambil jawaban aku. Berarti banyak ya di sana ya. Coba Pulau Morotai ada di Yang mana? Sana tuh Utara di utaranya Maluku Utara. Oh, paling utara. Dari Jakarta kita tuh bisa langsung ke Pulau Morotai naik pesawat. Tapi kemarin aku nggak naik pesawat karena aku mau ngelihat nih betapa indahnya sih Pulau Maluku Utara ini. Jadi aku dari Jakarta, terus aku langsung ke Ternate. Iya. Terus dari Ternate, sorry, Palu udah potong ya. Terus dari Ternate kita naik speed ke Sovivi. Terus dari Sovivi kita naik ke Tobelo, dan dari Tobelo kita naik speed selama 1 sampai 2 jam menuju ke Ternate. Di situ tuh indah banget nih. Tapi perjuangan itu kebayar kan ketika kamu Kebayang. sampai ya. Itu adalah kita sebagai patriot bangsa itu harus mengalami Masya at Allah. least once in a life. Once in a lifetime, Sangat bener antusias. sih. Ini nih yang kita nggak bisa Semangat anak muda ya. ceritakan karena kita belum sana. Iya benar. Kalau diceritakan begini kan kita jadi penasaran ya, sebagus apa sih Maluku Utara tuh? Sepanjang Iya. perjalanan apa sih matanya dimanjain ya? Iya, Iya, dimanjakan dengan sesuatu yang nggak bisa Apalagi kita di-capture. Itu Iya. kamu ya, itu kamu. Iya. Kalau aku Rempang. Wah, Barelang ya. Rempang denger-dengar mau dijadiin tuh Rempang Eco City kan, bakal keren banget dari Kementerian Transmigrasi dengan berbagai program. Nanti kalau misalnya kita dikasih kesempatan ada di episode berikutnya kita ceritain tuh tentang Rempang. Boleh banget. Kakak-kakak juga pasti punya materi kan tentang mengembangkan koridor itu gitu. Aduh. nanti kalau bisa kita bikin episode di Rempang, setuju nggak? Nah, Setuju. Next episode ditunggu ya, ditunggu ya teman-teman ya. Panjang, soalnya panjang. Bakal panjang dan aduh akan seru banget. Iya. ya kalau teman-teman setuju dengan episode Rempang spesial dari kita berempat di komen ya. Komen. Nah, Rempang kan dekat sama Singapura ya. Iya. Sekali dayung sampai Singapura. Iya tuh. Iya benar. Masuk. Banget. Benar. Kalau Kaicin mau kemana? Aku sejujurnya aku pengen banget sih ke Yogyakarta? Enggak, aku pengen pulang kampung. Mana? Gimana? Ke Sumatera Barat. Ada banyak Awal banget. tahun rangka manja di Lamongan hidup. Lebaran. Bisa aja Mas Adi. Iya, aku pengen banget sih sekalian aku lebih mengenal dengan kampung halaman aku. Aku juga bisa Penting banget mengabdi. Aku bisa mengabdi di sana, membantu keluarga di kampungku untuk berkembang kan. Betul. Jadi meskipun kita bekerja sekarang di Kementerian Transmigrasi, tapi kita tetap bisa mengabdi kepada daerah kita masing-masing. Iya, betul. Itu tagline kita apa? Kesejahteraan Untuk semua. Kalau Transmigrasi Patriot mengabdi, bangsa berjaya. Itu ya. Iya. Kita udah tagline. Iya, selesai ya. It's okay, gear top Nyambung. Iya, terus semangat. Udah bersemangat ini kita. Nah, aku ada pertanyaan sih buat Kak Adi. Nah, tadi kan Kakak Spesial. Adi, Kakak Dava, Kakak Naya tuh menceritakan kalau misalnya ikut program Transmigrasi Patriot ini kita bisa melihat kekayaan alam di seluruh Indonesia, terus kayak dari Aceh sampai Papua ini banyak sekali kawasan transmigrasi Iya, kan yang betul emang banget. yang karakteristiknya beda-beda Iya, kan tentu. sebenarnya. Tapi Tentu. sebenarnya kalau misalnya ikut program ini, apa sih yang kita lakuin di situ? Oh, banyak banget karena kita punya banyak lokus. Itu tuh ada lokus 154 lokasi tujuan dengan 400 output. Nah, outputnya nih kalau Kak Adi jelasin ini akan panjang banget. Ada sekitar 14 sampai 17 output yang kita siapkan. Tapi intinya kita fokus kepada hal-hal yang berbau dengan investasi, korporasi dan transpolitan yang menjadi fokus Kementerian Transmigrasi di beberapa dekade ini nanti gitu. Karena kita harapkan nih dekade kan 10 tahun yang ngomong-ngomongnya. Iya, Kita harapkan tuh nggak tentang 5 tahun aja, tapi berkelanjutan sampai ke depan-depannya. Gitu. Amin. Kemarin tuh kan aku sempet KKN nih Kak Adi di Mutiara. Nanti apa sih bedanya KKN tematik Iya. transmigrasi dan tim ekspedisi patriot? Oh, tentu berbeda. Apakah kita mendapatkan insentif tambahan Iya. atau gimana sih Kak Adi? Iya, kebetulan aku juga dulu sempat menjadi peserta KKN di kampus. Jadi kalau di KKN kan kita fokus ke program-program yang basisnya adalah pengabdian masyarakat secara langsung dan tematik. Misalnya nih kita ngasih edukasi tentang stop pinjaman online, stop judi online. Gitu kan. Iya, Nah, betul. sedangkan kalau kita di tim ekspedisi Patriot, kita tuh nggak kasih sosialisasi.
Tapi kita riset kira-kira apa nih yang menjadi alasan mereka untuk ikut pinjaman online dan judi online gitu. But jadi anyway, langsung kita nggak membahas tentang ke situ tuh secara ekonomi gitu. Kita lebih kayak bagaimana sih merencanakan wilayah itu bisa menjadi sentra ekonomi, kawasan ekonomi terintegrasi, transmigrasi. Karena balik lagi ke hal yang tadi menjadi prinsip kita adalah kita nggak mau lagi gitu mindahin orang dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa yang katanya masih sepi gitu, lalu terjadi Jawanisasi, apalagi Islamisasi, kita nggak mau. Nggak. Kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, makanya Kementerian Transmigrasi pengen meneliti lebih dalam tentang kawasan-kawasan yang kita punya sekarang. Makanya dari itu 154 lokasi tujuan dengan 2.000 peserta dengan 400 output ini diharapkan bisa menjawab kealpaan data, kealpaan informasi yang kita miliki saat ini. Ya betul. Jadi selain untuk mengembangkan kawasan, dampak ke Indonesianya kita juga memeratakan kan kondisi ekonomi, sosial, demografis yang ada saat Indonesia ini, karena kan kawasan transmigrasi ini ada semua kan di seluruh provinsi, betul kan? Dan sabar gak sih? Sabar nih. Pergi nih sekarang. Tapi karena ya first impression untuk transmigrasi itu gimana sih? Kalau menurut aku sih program ini tuh kayak sangat membantu banget, apalagi SDM di sana tuh masih ada yang banyak yang kurang ngerti bagaimana cara ngelola alam mereka atau gimana cara untuk meningkatkan komoditas yang mereka punya gitu. Kalau menurut aku itu sih kayak sangat menarik gitu dan belum pernah ada ya. Iya, aku setuju. Betul. Dan dalam tim kan kita berkolaborasi gitu. Oke, saya seorang lulusan sarjana gitu. Tapi ya udah jangan takut karena dalam tim itu ada teman-teman lulusan sarjana magister. Iya, betul. Ada teman-teman doktor. Bahkan nanti kita satu tim sama dosen kita Iya, sendiri. betul. Dua timnya yang jauh lebih Wah, luar biasa, sudah mapan gitu. Ada dosen, Udah matang bahkan ya. profesor. Oh gitu ya. Juga di Dari luar negeri ada nggak? Ada beberapa tahun ini gitu. Oh gitu ya. Iya, ada beberapa. Kalau boleh sebut dari mana sih tadi? Ada satu dari Jerman kan, iya. Jadi Nanti ya. mentornya bukan dalam negeri juga nih. Iya. Dan ada yang dari luar negeri juga. Gitu. Pokoknya seru banget deh untuk ikut program ini. Karena Kementerian Transmigrasi menginginkan orang-orang atau masyarakat para transmigran yang dari kawasan transmigrasi juga ikut mendunia. Benar. Amin. Dari kawasan untuk dunia. Iya, Dari kawasan untuk dunia ya. Dan itu dimulai dari anak muda. Iya, kemarin loh baru ada ekspor coklat ke Yokohama Jepang. Itu luar biasa banget. Ekspor dari mana tuh Kakak Adi? Dari kawasan transmigrasi juga? Iya. Transmigrasi. Sulawesi Barat ya? Oh, Sulawesi Barat. Berarti sebenarnya emang potensinya ada kan? Kaya sekali. Cuman kita membutuhkan tuh trigger ini yang dibantu oleh percikan oleh teman-teman yang Anyway, iya. dari anak muda. oke. Di tengah berbagai tantangan dan perang pemikiran Gen Z hari ini, cerita kita cukup membuat aku lega sih. Iya sih, benar-benar. Jadi nggak semata-mata yang menunggu saja, tapi ini sebuah peluang, kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, ya kan? Betul kan sekali. Mengabdi kepada masyarakat dan bangsa dan negara. Iya betul. Kita kayak di Indonesia dulu aja tuh sebuah hashtag yang masih relevan hari ini. Iya betul. Kita kaya banget coy. Iya benar-benar. Gitu. Jadi gimana? Masih resah jadi Gen Z? Semangat dong. Banget ya. Oke. Jadi itu tadi obrolan kita tentang program Transmigrasi Patriot yang mungkin akan relevan dengan Teman-teman kegilawan Gen Z. Selain membuka kesempatan untuk berkembang, ini juga program yang sangat bermakna untuk bangsa dan untuk negara. Oke, jadi buat kalian yang masih stuck, bingung, ingin mencari hiburan dan sekalian belajar, pelarian in positive way ya? Iya, betul. In positive way. Jangan kabur aja dulu, tapi ke kawasan aja dulu. Iya. Jangan kabur aja dulu, tapi ke kawasan aja dulu. Dan satu pesan terakhir dari aku adalah program Transmigrasi Patriot hanya untuk kalian yang Pemberani. tahu aja sih gue mau ngomong. Mas Adi. Iya. Nah, Ya. mungkin untuk tahun ini kita fokusnya di tim ekspedisi, tapi sudah memasuki fase sosialisasi untuk tahun 2026. Iya. Yang mana kita akan ada Ada apa nih? Program Beasiswa Patriot.
Nah, penasaran kan? Ada ekspedisi dan ada beasiswa. Bayangin beasiswa dan beasiswanya mungkin akan ada untuk luar negeri. Wow, aku pengen. Aku nggak apa-apa, aku aja. Sekarang ya. Kita Tolong jangan ambil kota aku. Tolong. Enggak dong. Enggak, kita harus Programnya tetap berintegritas, Betul. terakuntabilitas. Jadi ini terbuka ke siapapun, tidak memandang golongan apapun, Betul. dari latar belakang apapun. Yang penting kamu mau mengabdi untuk kawasan transmigrasi. Karena dengar-dengar nih ada berbagai jenjang juga, magister dalam dan luar negeri, perguruan tinggi utama dunia juga, doktoral juga kayak gitu. Itu luar biasa banget guys. Aku nggak sabar banget itu nih. bisa menemukan hilirisasi SDM kita di kawasan. Iya, inilah bentuk komitmen dari Kementerian Transmigrasi bahwa orang-orang misalnya, ini program ini untuk siapa? Transmigran nggak gitu? Ya jawabannya, ya nggak harus transmigran. Karena dengan kehadiran teman-teman cendekiawan, teman-teman SD Unggul tuh kita harapkan bisa vibing, bisa bawa vibes orang-orang intelek di kawasan transmigran. Jadi itu works menurut aku. Aku juga setuju. Karena dengan adanya orang-orang pinter ya dalam tanda kutip hadir di sana juga ngebangun mental dari teman-teman yang ada di kawasan transmigrasi. Karena bukan berarti mereka dari kawasan atau dari daerah 3T itu ya apa ya? Tidak sebersaing teman-teman yang di Jakarta gitu. Aku bukan. setuju. Mereka hanya perlu diberi informasi. Informasi, betul. Iya, betul. Sosialisasi, informasi, That's the point pelatihan menurut ya. aku. Oke. No worries ya. Karena banyak anak-anak di kawasan ini mempunyai mimpi-mimpi yang besar. Nah, dengan adanya transmigrasi Patria kita bisa menyalakan mimpi-mimpi itu. Menyalakan mimpi. Kamu gak sendirian. Iya. Kamu gak We are sendirian. together. We are together, we are in this together ya. Oke, pembahasan kita selesai mengenai Next time di kawasan ya. Oh iya betul. Kalau Kalau setuju, komen. komen, like, komen. Ada dua ya berarti ya. Iya. Tadi pembahasan rempang, kalau setuju komen rempang. Kalau setuju kita dari langsung live from kawasan transmigrasi komen. Oke, jadi itulah perbincangan kami mengenai program Transmigrasi Patriot. Semoga teman-teman di luar sana semakin tertarik dan ingin belajar mengenai kawasan transmigrasi yang emang jarang banget nggak sih dulu diperbincangkan, tapi ternyata kawasan transmigrasi menyimpan banyak sekali rahasia yang menarik, keindahan, ya betul sekali. Dan semoga teman-teman di luar sana juga tertarik untuk mengikuti program Transmigrasi Patriot. Dan kalau kamu tertarik dengan berbagai pembahasan kita, jangan lupa untuk mengikuti seluruh platform dan media sosial dari Kementerian Transmigrasi. Nah, agar lebih afdol, kita jargon dulu nih. Apa tuh Bang Adi? Nanti kalau aku bilang Transmigrasi Patriot mengabdi bangsa berjaya. Siap. Nanti teman-teman di rumah ikutin juga ya. Oke. Transmigrasi Patriot Patriot mengabdi bangsa berjaya.